Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Fitri Dwi dari kelas PTKB angkatan 2019. Saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen memori. Pembahasannya yaitu pengertian, strategi manajemen memori, ruang alamat logika dan fisik, yang terakhir sweeping. Yang pertama yaitu pengertian. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Sedangkan manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Pengelolaan memori utama sangat penting untuk sistem komputer, penting untuk memproses dan fasilitas masukan atau keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar pemrograman atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Fungsi manajemen memori. Yang pertama, mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Yang kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Yang ketiga, mengalokasikan memori dari proses yang telah selesai. Yang keempat, mengelola sweeping atau pegging antara memori utama dan disk. Yang kelima, menjaga dan memelihara bagian-bagian memori yang sedang digunakan dan dari yang menggunakan. Yang keenam, memutuskan proses-proses di mana saja yang harus dipanggil ke memori jika masih ada ruang di memori. Yang ketujuh, mengalokasikan dan mendelokasikan ruang memori jika diperlukan. Jenis-jenis manajemen memori. Yang pertama ada monoprogramming. Bila program komputer yang dijalankan hanya satu jenis selama proses berlangsung, maka dikatakan mode kerja komputer itu adalah monoprogramming. Selama komputer itu bekerja, maka memori RAM seluruhnya dikuasai oleh program tersebut. Jadi RAM tidak dapat dimasuki oleh program lain. Mode serupa ini ditemui pada komputer berbasis DOS. Penempatan program di memori diatur sedemikian rupa. Yang pertama, BIOS selalu di ROM. Yang kedua, sistem operasi di RAM bawah. Yang ketiga, program aplikasi di RAM tengah. Yang keempat, data sementara di RAM atas. Kemudian ada multiprogramming. Untuk sistem komputer yang berukuran besar, membutuhkan pengaturan memori, karena dalam multiprogramming akan melibatkan banyak pemakai secara simultan, sehingga di memori akan terdapat lebih dari satu proses bersamaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem operasi yang mampu mendukung dua kebutuhan tersebut, meskipun hal tersebut saling bertentangan, yaitu yang pertama, pemisahan ruang-ruang alamat. Yang kedua, pemakaian bersama memori. Manajer memori harus memaksakan isolasi ruang-ruang alamat tiap proses agar mencegah proses aktif atau proses yang ingin berlaku jahat mengakses dan merusak ruang alamat proses lain. Manajer memori di lingkungan multiprogramming sekalipun melakukan dua hal, yaitu yang pertama, proteksi memori dengan isolasi ruang-ruang alamat secara disjoint. Yang kedua, pemakaian bersama memori. Strategi manajemen memori. Yang pertama adalah large address space. Membuat sistem operasi seakan-akan memiliki jumlah memori melebihi kapasitas memori fisik yang ada. Dalam hal ini, memori maya memiliki ukuran yang lebih besar daripada ukuran memori fisik. Yang kedua ada proteksi. Setiap proses di dalam sistem memiliki virtual address space. Virtual address space tiap proses berbeda dengan proses yang lainnya, sehingga apapun yang terjadi pada proses tidak akan berpengaruh secara langsung pada proses lainnya. Memory mapping. Memory mapping digunakan untuk melakukan pemetaan image dan file-file data ke dalam alamat proses. Pada pemetaan memori, isi dari file akan di-link secara langsung ke dalam virtual address space dari proses. Yang keempat ada physical memory allocation. Digunakan oleh manajemen memori untuk membagi penggunaan memori fisik secara adil ke setiap proses yang berjalan pada sistem. Yang kelima ada share virtual memory. Meskipun tiap proses menggunakan address space yang berbeda dari memori maya, ada kalanya sebuah proses dihadapkan untuk saling berbagi penggunaan memori.
Kemudian ada ruang alamat logika dan fisik. Alamat logika adalah alamat yang dibentuk di CPU, disebut juga alamat virtual. Alamat fisik adalah alamat yang terlihat oleh memori. Untuk mengubah dari alamat logika ke alamat fisik diperlukan sebuah perangkat keras yang bernama MMU atau Memory Management Unit. Pengubahan dari alamat logika ke alamat fisik adalah pusat dari manajemen memori. Alamat yang dibangkitkan oleh CPU disebut alamat logika, logical address, di mana alamat terlihat sebagai unit memori yang disebut dengan alamat fisik. Tujuan utama manajemen memori adalah konsep meletakkan ruang alamat logika ke ruang alamat fisik. Hasil skema waktu kompilasi dan waktu pengikatan alamat pada alamat logika dan alamat memori adalah sama, tetapi hasil skema waktu pengikatan alamat waktu eksekusi berbeda. Dalam hal ini, alamat logika disebut dengan alamat maya atau virtual address. Himpunan dari semua alamat logika yang dibagikan oleh program disebut dengan ruang alamat logika. Himpunan dari semua alamat fisik yang berhubungan dengan alamat logika disebut dengan ruang alamat fisik. Yang terakhir ada swapping, sebuah proses yang harus berada di memori sebelum dieksekusi. Proses swapping menukarkan sebuah proses keluar dari memori untuk sementara waktu ke sebuah penyimpanan sementara dengan sebuah proses lain yang sedang membutuhkan sejumlah alokasi memori untuk dieksekusi. Tempat penyimpanan sementara ini biasanya berupa sebuah flash disk yang kapasitasnya dapat menampung semua salinan dari semua gambaran memori serta menyediakan akses langsung ke gambaran tersebut. Jika eksekusi proses yang dikeluarkan tadi akan dilanjutkan beberapa saat kemudian, maka ia akan dibawa kembali ke memori dari tempat penyimpanan sementara tadi. Bagaimana sistem mengetahui proses mana saja yang akan dieksekusi? Hal ini dapat dilakukan dengan ready queue. Ready queue berisikan semua proses yang terletak baik di penyimpanan sementara maupun memori yang siap untuk dieksekusi. Ketika penjadwalan CPU akan mengeksekusi sebuah proses, ia lalu memeriksa apakah proses bersangkutan sudah ada di memori ataukah masih berada dalam penyimpanan sementara. Jika proses tersebut belum berada di memori, maka proses swapping akan dilakukan. Yang pertama yang berada pada swapping yaitu manajemen memori berdasarkan keberadaan swapping atau pegging. Manajemen tanpa swapping atau pegging, manajemen dengan swapping atau pegging. Yang kedua, memori tanpa swapping or pegging. Hanya satu proses pada satu saat. Hanya satu proses menggunakan semua memori. Pemakaian memuatkan program ke seluruh memori dari disk atau tape. Program mengambil kendali seluruh mesin. Mereka adalah ciri-ciri dari monoprogramming. Yang kedua ada multiprogramming dengan pemartisian statis. Pemartisian menjadi partisi-partisi berukuran sama, yaitu ukuran semua partisi memori adalah sama. Yang kedua, pemartisian ada menjadi partisi-partisi berukuran berbeda, yaitu ukuran semua partisi memori adalah berbeda. Yang ketiga ada multiprogramming dengan swapping, merupakan manajemen memori dengan pemindahan citra proses antara memori utama dan disk selama eksekusi, atau dengan kata lain merupakan manajemen pemindahan proses dari memori utama ke disk dan kembali lagi, atau di swapping. Yang keempat ada multiprogramming dengan pemartisian dinamis. Jumlah lokasi dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Strategi alokasi memori. Yang pertama adalah first fit algorithm. Memory manager men-scan list untuk menemukan hole yang cukup untuk menampung proses yang baru. Proses akan menempati hole pertama yang ditemuinya yang cukup untuk dirinya. Next fit algorithm sama dengan first fit, tapi pencarian hole dimulai dari hole ditemuinya dari scan sebelumnya. Yang ketiga ada best fit algorithm. Dicari hole yang akan menghasilkan sisa paling sedikit setelah memasuki proses. Yang keempat adalah worst fit, yaitu kebalikan dari best fit. Yang kelima ada quick fit, mengelompokkan hole-hole dan membuat listnya sendiri. Yang keenam adalah system body,
Memori disusun dalam senari blok-blok bebas berukuran 1, 2, 4, 8, 16 byte atau sampai kapasitas memori. Alokasi ruang swap pada disk. Yang pertama, ruang disk tempat swap dialokasikan begitu diperlukan. Yang kedua, ruang disk tempat swap dialokasikan lebih dahulu. Algoritma untuk pengaturan ruang swap pada disk sama dengan untuk memori utama. Perbedaannya adalah ruang pada disk harus dialokasikan sebagai kelipatan bilangan bulat dari disk blok. Sekian dari presentasi saya tentang materi manajemen memori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.